Ke-1, menetapkan hasil penilaian kinerja pemerintah daerah kabupaten dalam pelaksanaan aksi konvergensi penurunan stunting terintegrasi tahun 2024 sebagai berikut. Urutan dari bawah dulu ya. Terbaik ke-6 diraih oleh pemerintah Kabupaten Sigi dengan skor nilai 104 poin. Terbaik ke-5 diraih oleh pemerintah Kabupaten Toli-Toli dengan skor nilai 108 poin. Terbaik ke-4 diraih oleh pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan dengan skor nilai 110 poin. Terbaik ketiga diraih oleh pemerintah Kabupaten Tojo Una dengan skor nilai 115 poin. Terbaik kedua diraih oleh pemerintah Kota Palu dengan skor nilai 122 poin. Terbaik pertama diraih oleh pemerintah Kabupaten Parigi Motong dengan skor nilai 124 poin. Kedua, pemerintah daerah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam diktum ke-1 diberikan penghargaan berupa piagam, plakat, insentif keuangan dan atau bentuk penghargaan lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Ketiga, keputusan gubernur mulai berlaku pada tanggal ditetapkan di Palu pada tanggal 3 Juni 2024. Gubernur Sulawesi Tengah Haji Rusdi Mastura tertandatangan dan cap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita diskusi ringan saja tentang bagaimana proses penilaian. Jadi tadi mohon maaf ini Tojo Una ada protes sedikit. Saya bilang kalau protes harus hadir sebentar supaya kita kuliti semua apa yang jadi masalah sehingga Bapak jadi juara 3. Juara 3 sudah lumayan Pak. Jadi hari ini insya Allah kita akan buka diskusi. Ya tentu yang ringan-ringan saja, yang berat-berat kita simpan saja, yaitu Tolso Rembuk Stunting Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2024 dan pemberian penghargaan kinerja aksi konvergensi percepatan penurunan stunting kabupaten kota se-Sulawesi Tengah dengan menghadirkan narasumber yang pertama sudah ada di Zoom ya, dari Bina Bangga Kemendagri Ibu Iin. Assalamualaikum Bu. Ada? Ya. Assalamualaikum Bu. Sudah bergabung dengan Bapeda Provinsi Sulawesi Tengah. Selamat bergabung Bu. Narasumber kita yang pertama dari Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kemendagri Republik Indonesia diwakili oleh Ibu Iin Apriani. Selanjutnya saya undang untuk ke depan Pak Ketua Tim, Pak Dr. Eko Joko Lelono. Kita beri aplaus ya. STMSI, beliau adalah akademisi dari Perguruan Tinggi Universitas Tadulako sebagai Ketua Tim. Selanjutnya panelis untuk presentasi kita yang berikut, Kepala Desa Jono Kalora. Kami undang
Bapak Dunar B. Lapake. Ya, ya, tentu saja diundangnya beliau ini karena juara 1. Harus mempertanggungjawabkan di depan para bapak-bapak di depan ini kenapa sampai juara 1. Apa tipsnya? Baik, selamat datang Bapak. Bagaimana? Siap? Ada mic satu lagi? Ada mic untuk narasumber? Ya. Oke, Pak Ketua dulu, bagaimana? Baik, Ya, siap ya menjawab pertanyaan dari bapak-bapak ini. siap. Bagaimana Pak Kades? Ya, Pak Kades siap juga. Ibu I, bagaimana? Boleh? Baik, untuk dari Dirjen Bina Bangda akan membawakan materi dengan judul fasilitasi dan pendampingan Dirjen Bina Bangda terhadap upaya perolehan insentif fiskal kelompok kategori peningkatan kesejahteraan masyarakat atau stunting. Kemudian nanti Pak Ketua Tim, Pak Dr. Eko Jokolerono akan menyampaikan tentang evaluasi hasil penilaian kinerja aksi percepatan penurunan stunting kabupaten dan kota tahun 2024 dan Kepala Desa Jono Kalora sebagai sampel juara ya akan menyampaikan bagaimana best practice percepatan penurunan stunting di Desa Jono Kalora. Untuk kesempatan pertama, jadi kita hanya menampilkan narasumber ini hanya waktunya 15 menit saja supaya kita lebih banyak berdiskusi. Begitu Bu Win ya? Ya. Baik, mungkin untuk kesempatan pertama Pak Ketua kita persilakan dulu dari Dirjen Bina Bangda Ibu Ina Priani. Kepada Ibu saya silakan. Pesertanya cukup banyak Bu di sini Bu. Mungkin nanti kameranya akan disorot sama panitia. Silakan Bu. Ya, baik, terima kasih Bapak Pendeta. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak dan Ibu, Bapak-bapak para narasumber, yang kami hormati Bapak Moderator, yang kami hormati Kepala Bapeda atau yang mewakili, Kepala Dinas OPD yang hadir pada pertemuan hari ini, serta atau yang mewakili, serta Bapak Ibu, mohon izin maaf kami jika ada yang belum kami sampaikan. Kayaknya yang lagi Pak Basuki. Kayak pemilik suaranya adalah beliau. Kayaknya inovasi Kapus. Kita beri juga aplaus ini. Kapus Kepala Puskesmas Parigi Barat ya. Parigi Barat ini ada beberapa desa yang dibina oleh beliau. Dan beliau sekarang lagi S2 di kampus saya. Kebetulan saya koordinator program studinya. Jadi mahasiswa saya itu Pak. Siapa dulu dong dosennya. Gitu ya. Baik Bapak Ibu sekalian, kita sudah menyaksikan inovasi yang dilakukan oleh teman-teman bapak-bapak dari Desa Jono Kalora. Saya kira Bapak Ibu juga punya inovasi masing-masing karena kemarin waktu kita melakukan penilaian Bapak Ibu kita minta untuk menampilkan inovasinya. Cuma mungkin tim penilai yang salah melihat mungkin ya. Jadi sehingga tapi beda-beda tipis nilainya Pak. Tidak usah khawatir nilainya itu hanya beda tipis. Cuma apa? Keuntungan saja, beruntung. Mungkin paling motong yang beruntung hari ini ya. Jadi tidak ada yang keberatan karena nilainya beda-beda tipis. Beti-beti itu yang juara ke bawah itu tinggal beda-beda tipis. 95, 94, 95, 96, 97. Tinggal beda sedikit. Sampai juara 13 itu ada nilainya sama saya, sama kami tim. Baik, kita mungkin masih ada waktu Pak Kabid ya. Kita diskusi ya paling lama 30 menit saja ya. Kita akan mendengarkan ini pengalaman bagaimana kegiatan di Desa Jono Kalora untuk mungkin kita sebagai studi banding inovasi saja karena katanya saya kebetulan tidak pergi ke sana, katanya inovasi yang luar biasa di Desa Jono Kalora ini dan mendapat apresiasi dari tim sehingga mungkin itu juga salah satu Pak Ketua ya yang menyebabkan Parigi Motong ini juara 1. Kita beri aplaus dulu untuk Parigi Motong. Masih ada tim Parigi Motong? Ya, yang bawa pulang itu anak juga ya. Kasih tinggal di sini sebagian. Baik, saya silakan kepada Bapak Dunar Bela Pake. Ini beliau ini baru 4 tahun jadi kepala desa. Nanti ada periode 2 periode nanti ya. 8 14 tahun Pak. Baik, silakan Pak Kades. Video dulu. Video dulu ya. Ayo Pak. Baik.
kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah diperkenalkan oleh Pak Moderator. Terima kasih. Barangkali saya mengikuti juga Pak Dokter nanti untuk berdiri. Video sebentar. Baik, sebelum saya mulai presentasi tentang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Dokter masalah yang data. Jadi berdasarkan data itu kami menindaklanjuti oleh proses oleh penanganannya. Baik, sebelum saya memaparkan proses penanganan dan pencegahan stunting yang ada di Desa Jalan Kelora, Kecamatan Parigbar, Kabupaten Parigimoto, kita lihat dulu video berikut.
akan memaparkan presentasikan tentang tindakan aksi kami dengan aksi percepatan stunting dengan inovasi. Ada beberapa inovasi yang kami lakukan. Lanjut. Ya, itu. Ada beberapa inovasi yang kami lakukan untuk menangani angka penurunan stunting di Desa Jonokalora. Inovasi pertama yaitu Bro Kamu Penting. Inovasi kedua, penggunaan kelor dalam pemberian makanan tambahan. Inovasi ketiga, odong-odong dan posyandu. Inovasi keempat, pemberian makanan tambahan madu dalam pemberian madu dalam kegiatan pemberian makanan tambahan di posyandu. Yang kelima, pemberian olahan mente dalam kegiatan pemberian makanan tambahan di posyandu. Inovasi pertama ini kami namakan Bersama Raih Obsesi Kaula Muda Peduli Stunting. Kami singkat dengan Bro Kamu Penting. Selanjutnya kita lihat videonya. Bro Kamu Penting, singkatan dari Bersama Raih Obsesi Kaula Muda Peduli Stunting. Bro Kamu Penting adalah sebuah inovasi berbasis pemberdayaan remaja dalam pencegahan stunting. Inovasi ini diluncurkan pada tahun 2019 di Desa Lubuk Mandiri, Kecamatan Kalibaran, dan sampai sekarang jumlah anggotanya mencapai 600 orang dari 6 desa di Kecamatan Kalibaran. Inovasi ini dalam prosesnya telah melakukan berbagai macam kegiatan yang dimotori oleh anak-anak remaja yang tersebar di 6 desa, yakni Desa Banjara, Jonokalora, Paribuntu, Lubuk Mandiri, Kalimboko, dan Aisyah. Inovasi ini juga telah didanai oleh masing-masing desa melalui dana desa. Kegiatan mereka telah mendapat kunjungan dari daerah lain sebagai tempat studi tiru dalam pencegahan stunting melalui pemberdayaan remaja di desa. Dalam kurun waktu 3 tahun telah memberikan dampak penurunan yang sangat signifikan terhadap angka perkawinan dini bahkan paling rendah. Berikutnya, inovasi penggunaan produk kelor sebagai pencegahan dan penanggulangan stunting. Mengapa harus kelor? Kita lihat video. Salah satu upaya dalam melakukan upaya penurunan stunting, beberapa wilayah di Kabupaten Parigi Motong saat ini telah memanfaatkan tanaman kelor. Tanaman jenis Moringa olivera tersebut dipercaya mampu mencukupi kebutuhan gizi bagi balita dan ibu hamil. Desa Lubuk Mandiri, Kecamatan Parigi Barat, salah satu wilayah menjadi prioritas sasaran utama pemerintah Kabupaten Parigi Motong dalam penanganan stunting. Saat ini, upaya yang dilakukan pihak Pemkab untuk mengintervensi stunting di wilayah tersebut dapat turun hingga mencapai 0 kasus. Maka tanaman daun kelor sebagai pangan lokal yang memiliki sejuta manfaat diberikan kepada masyarakat.
khususnya bagi balita hingga ibu hamil secara rutin untuk dikonsumsi dalam kehidupan sehari-hari. Sejauh ini tanaman daun kelor sejak dulu telah dikonsumsi, hanya saja tidak seperti saat ini pemanfaatannya lebih modern seperti teh kelor, kapsul, hingga dipadukan dengan panganan. Untuk itu, dengan pemanfaatan tanaman daun kelor yang dipercaya mampu mencegah malnutrisi serta menambah gizi bagi balita yang beresiko, pemberian itu diharapkan dapat menekan angka serta timbulnya kasus baru stunting. Inovasi ketiga yaitu inovasi odong-odong dan posyandu dalam peningkatan progres. Berikut inovasi keempat, madu dalam posyandu mente di Jonegoro. Ya, Madu memiliki segudang nutrisi yang luar biasa dan sangat baik bagi kesehatan tubuh. Tak hanya bagi orang dewasa, ternyata ada sejumlah manfaat madu untuk anak 1 tahun ke atas jika dikonsumsi secara rutin dalam batasan yang wajar. Kandungan madu memang baik dan punya manfaat untuk kesehatan, yaitu protein, karbohidrat, vitamin B, zat besi, zinc, tembaga, dan kalsium. Gula alami juga terdapat dalam kandungan madu untuk anak 1 tahun berupa fruktosa dan glukosa yang bisa digunakan sebagai pengganti gula untuk anak-anak. Dari kandungan tersebut, maka manfaat madu untuk anak 1 tahun yang dapat diperoleh antara lain sebagai perisai manis alami, kedua membantu pertumbuhan dan kesehatan organ dalam, menunjang fungsi memori otak, memperkuat sistem kekebalan tubuh, menjaga kesehatan pencernaan, sebagai obat pilek dan batuk alami, meredakan berbagai keluhan penyakit, menjaga fungsi hati, membantu penyembuhan luka, memberikan tambahan energi, dan menangkal alergi. Sungguh luar biasa bukan manfaat madu untuk anak 1 tahun tersebut. Oleh karena itu, Desa Jonegoro menjadikan madu sebagai makanan tambahan di posyandu mente bagi bayi di atas 1 tahun. Madu mudah didapatkan di Desa Jonegoro karena di desa kami terdapat budidaya lebah madu yang merupakan potensi sumber daya makanan yang bernilai tinggi. Ya, inovasi kelima, mente sebagai makanan tambahan di posyandu mente di Jonegoro, Kecamatan Pribadi, Talia, video. Kacang-kacangan adalah makanan bergizi yang mudah ditemukan di mana saja. Selanjutnya ada beberapa inovasi yang akan kami launching di tahun 2024, yaitu inovasi pertama, pemeriksaan golongan darah kepada seluruh masyarakat yang data golongan darahnya keluarga akan terpampang di depan rumah masing-masing, yang juga dipersiapkan untuk menjaga apabila ada ibu hamil yang akan melahirkan yang membutuhkan darah. Inovasi ini kami beri nama Si Merah untuk Sesama, kami singkat Si Rahma. Inovasi berikutnya, inovasi yang melibatkan suami yang mempunyai istri yang sedang hamil, di mana suaminya membuat petisi yang berisi suami akan memperhatikan istrinya selama kehamilan dan sampai usia anaknya 2 tahun. Inovasi ini kami nama Suami-suami Siaga Peduli Stunting, kami singkat dengan Misi Penting. Inovasi berikutnya, inovasi ini berisi setiap masyarakat di desa wajib melaporkan kepada kepala desa dan kepala puskesmas apabila melihat masalah kesehatan sekecil apapun di sekitarnya. Inovasi ini bersifat surveillance berbasis masyarakat. Inovasi ini kami namakan Masyarakat Mandiri Peduli Sehat.
Kami singkat dengan Mari Lihat. Kemudian pos jaga cegah stunting. Program ini memperlakukan jam malam bagi remaja di bawah usia 18 tahun. Remaja tidak diperkenankan berada di luar rumah tanpa alasan yang jelas setelah pukul 20. Tujuannya adalah untuk mengurangi aktivitas yang tidak produktif dan berisiko seperti nongkrong hingga larut malam yang bisa menjadikan pemicu perkawinan dini. Ini data APBD kami punya anggaran, pagu anggaran kami 700 juta. Kami anggarkan untuk khusus kesehatan 277 juta 942 ribu rupiah dengan presentasi 39,6. Ini kami berharap betul. Ini kami berharap dari pemerintah desa agar pagu kami dinaikkan. Kenapa? Karena kami desa Jonokalora mempunyai hutan kawasan yang ada di Jonokalora itu yang belum diolah. Maka dari itu kami pemerintah desa Jonokalora itu sangat mengharapkan dibantu ketambahan pagu anggaran ini agar bisa kami mengarahkan masyarakat untuk mengelola hutan kawasan tersebut agar menambah pendapatan masyarakat. Itu kami sangat harapkan dengan pemerintah terkait baik di provinsi maupun kabupaten. Selanjutnya, baik ini produk stunting untuk tahun 2025 kami sementara susun anggaran-anggarannya dengan kearifan lokal kami kami namakan Ponggombon Todea. Saudara, sebagai langkah strategis menangani kasus stunting di Desa Lokus Jonokalora, Kecamatan Parigi Barat, Kabupaten Parigi Motong, seluruh unsur turut serta dilibatkan. Pelibatan semua unsur tersebut dinilai positif dalam mengintervensi penurunan prevalensi stunting menuju 0 kasus pada tahun mendatang. Proses penurunan angka stunting tidak hanya tugas bagi pemerintah saja, namun penanganan serta upaya yang dilakukan membutuhkan keterlibatan semua pihak. Desa Jonokalora misalnya merupakan satu dari beberapa desa yang menjadi lokus prevalensi stunting di Kecamatan Parigi Barat, Kabupaten Parigi Motong. Turut melibatkan semua unsur yang memiliki peran masing-masing. Hasilnya sejak tahun 2022 temuan stunting dan 17 kasus mampu turun menjadi 7 kasus pada 2023 lalu. Sedangkan tahun ini prevalensi stunting menyisakan 4 kasus. Oleh sebab itu, target akhir untuk tahun 2024 stunting mampu mencapai angka 0 kasus. Jumlah kemarin itu 2022, 2023 turun tinggal 7, sekarang 2024 tinggal 4. Jadi hasilnya alhamdulillah apa yang kami lakukan itu dengan tindakan intervensi. Upaya berikutnya tetap kami lakukan seperti apa yang kami lakukan, sudah lakukan ini, tetap terus untuk apa yang sudah kami lakukan agar di akhir tahun pasca Desember nanti Jonokalora sudah menyatakan tidak ada stunting zero. Sementara itu, selain pelibatan semua unsur di desa, berbagai intervensi dilakukan pihak pemerintah desa setempat dalam penanganan dan upaya penurunan angka stunting dengan mengoptimalkan makanan tambahan hingga mendatangkan tenaga pijat diperuntukkan bagi setiap anak penderita stunting. Dalam melibatkan semua unsur dalam menekan kasus stunting baru, maka dirancang aturan desa yang menargetkan pencegahan pernikahan dini serta membatasi waktu jam malam bagi setiap masyarakat, khususnya usia muda. Dari Parigi Motong, Amirullah Jarabe, kontributor TVRI Sulawesi Tengah melaporkan. Baiklah, terima kasih untuk beberapa inovasi yang kami paparkan. Ya, kita beri aplaus Kepala Desa Jonokalora
Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Sudah disampaikan, memang ada satu desa di Kabupaten Poso yang sudah hampir mirip-mirip dengan Jono Kalora, dan kebetulan desa itu juga sebagai terpilih sebagai desa terbaik se-Sulawesi Tengah, mewakili Sulawesi Tengah untuk ke tingkat nasional. Yang kami ingin mungkin share Desa Situlembang, ya, yang kami ingin share ini bagaimana koordinasi Bapak dengan pemangku-pemangku terkait dengan puskesmas, dengan TPK, dengan pihak-pihak yang bisa mendukung Bapak sehingga program inovasi dapat berjalan dengan baik. Mungkin itu bisa menjadi masukan bagi kami dan kami bisa terapkan di desa-desa yang ada di Kabupaten Poso. Terima kasih. Sekarang salah satu kabupaten yang tidak masuk dalam 6 besar. Dan saya ingat betul pada bulan April kemarin Bapak, saya juga ikut penilaian. Kami telah gerakan seluruh daya untuk mencoba tampil dengan berbagai inovasi. Tetapi harus diakui bahwa teman-teman yang 6 besar itu memang masih lebih baik dan beberapa hal yang kami kemukakan. Pada kesempatan ini izinkan saya dari Dinas Kesehatan Pak, saya Kepala Bidang Kesmas. Karena kami ada di aksi 7. Ada sebentar beberapa hal yang saya ingin langsung tanyakan kepada Pak Dokter. Namun sebelumnya ini hanya mungkin semacam komentar saja. Yang pertama, saya kira betul sekali dari Pak Dokter sampaikan, saya catat Pak, bahwa ternyata dalam penilaian stunting proses ini itu harus perlu dilakukan. Dan itu mungkin salah satu Pak kelemahan kami, karena memang biasanya terbalik Pak. Sudah rembuk di kabupaten sementara kecamatan desa belum Pak. Itu harus kita akui ya. Nah ini merupakan satu modal besar dan seharusnya 8 aksi itu bergerak betul. Kami di aksi 7 itu Pak, betul-betul sudah ini, tapi nanti saya akan sampaikan di akhir komentar saya. Nah selanjutnya yang ingin kami sampaikan kesempatan ini menyangkut Pak Kades. Ya, kami juga Bapak, saya mau katakan juga saya suka berinovasi. Tadi bodong-bodong itu Pak memang sangat besar pengaruhnya, dan izin juga pada kesempatan menyampaikan kita berbagi gelar Pak. Kami dalam penilaian perkembangan desa tingkat provinsi tahun ini, alhamdulillah Pak kami juara 2 tingkat provinsi Pak kemarin. Dan salah satu inovasi Pak odong-odong juga ada di desa yang kami jagokan. Itu sesuatu yang luar biasa Pak. Kemudian masalah publikasi, kami di aksi 7 salah satunya adalah pengukuran dan publikasi. Nah saya sangat tertarik Pak, seperti tadi pada penampilan inovasi itu langsung berinteraksi dengan TVRI Sultan. Itu sesuatu yang luar biasa. Mudah-mudahan saya tidak salah pada TVRI Sultan. Nah kan jadi berusaha seperti itu untuk menggunakan media digital seperti itu. Kemarin sedikit Pak Dokter, penilaian kemarin Pak, inovasi yang kami munculkan kurang lebih itu kayaknya, dan ada sedikit mirip-mirip dengan Pak Kades tadi. Tetapi memang dari hal manage-nya itu luar biasa untuk ini. Dan itu nanti Pak Kades mungkin kami bisa berstudi banding Pak ya di kampungnya Pak. Kita akui itu bahwa ada teman-teman yang lebih intens dalam rangka hal itu. Nah yang terakhir mungkin Pak, ada sesuatu Pak yang menarik saya ingin sampaikan. Penilaian sudah selesai Pak ya, Pak Dokter sudah selesai. Apapun yang mau kita katakan tidak mempengaruhi lagi. Dalam angka standar stunting ya, yang kita tetapkan, kami Morotai Utara 2022 dan 2023 stagnan Pak Dokter. Tidak ada pergerakan. Kalau dalam forum ini mungkin mau ditanyakan apa sih penyebabnya? Justru saat ini Pak saya ingin bertanya kepada Pak Dokter, tolong dibantu Pak, ini stagnannya angka, saya katakan angka kami Pak 2022 2024 24,7% angka stunting kami. Tidak ada pergerakan 2 tahun ini Pak. Sebenarnya mungkin nanti Pak Dokter ada sesuatu, apakah ini sistem media digital, aplikasi apa yang terjadi ini, sehingga karena kami yakin ya tidak mungkin lah tidak ada sesuatu perkembangan atau yang sudah lolos stunting atau ada penambahan. Kenapa sampai harus bisa stagnan Pak? Saya selalu pikir begitu. 24,7 tidak ada pergeseran. Rilis terakhir Pak dari sumber data telah kami terima. Saya kira ini hanya itu mungkin nanti Pak Dokter ya ini sedikit berbagi tentang hal itu. Itu saya barangkali Pak dari kami yang ikut saat ini masih ada berdua ini Pak, karena tadi pejabat kami itu sudah kegiatan lain. Ini dari P2KB P3AD teman kepala bidang. Saya Pak Dokter, terima kasih pada kesempatannya. Terima kasih Pak. Beri aplaus Bapak Ketua, bersemangat.
Yang terakhir mungkin tambahan dari kami sudah menyusun rekomendasi untuk setiap kabupaten, baik yang juara sampai juara 13. Ada semua rekomendasinya nanti setiap aksi itu. Nanti mungkin dari teman-teman Bapeda akan mengirimkan, karena kami dari tim sudah merumuskan setiap aksi, setiap kabupaten yang nilai B, yang nilai A kita abaikan karena kita anggap sudah baik. Yang ada nilai B-nya banyak, mungkin banyak juga komentar. Nah itu nanti mungkin belum dikirim Pak Ilham ya? Ya, nanti segera dikirim dari tim Bapeda. Pak Kades, masih ada yang ditambahkan Pak Kades? Ya silakan Pak Kades. Baik, dari pos tadi yang menanyakan tentang koordinasi, ya, tentang koordinasi Bapak dengan pemangku terkait. Ya Pak, ya. Kasih Pak pertanyaan. Kami di desa Jonogol Parigi Barat, kami bangun lintas sektor. Lintas sektor itu pemangku adat, lembaga-lembaga yang ada, pegawai syarat, semua kami libat satu forum untuk membicarakan bagaimana langkah kita untuk ke depan. Itu kami bangun. Kemudian kami undang dari kecamatan dan pihak puskesmas. Itu kami jalan dan Bang Kamtisa, Bang Binsa hadir semua pada saat lintas sektor. Jadi kami kasih hidup jalan sama-sama dengan lintas sehingga terjadi apa yang kami rencanakan sesuai harapan. Kasih. Iya, kita beri aplaus Kepala Desa Jonokalora. Ya, saya kira cukup ya Bapak Ibu sekalian, karena kita sudah ketinggalan waktu sholat ini, nggak lewat sedikit. Jadi saya tidak akan membuka lagi sesi kedua untuk tanya jawab. Terima kasih Bu Iin Apriani dari Direktur Sinkronisasi, mewakili Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintah Daerah 3 Dirjen Bina Bangka Kemendagri. Makasih Bu. Ya, kita beri aplaus buat Ibu. Ya, terima kasih. Kemudian Pak Dr. Eko Jekoloreno. Kita beri aplaus juga. Terima kasih Pak Ketua yang sudah luar biasa memberikan penjelasan. Pasti tidak puas. Nanti kita ke kabupaten, nanti kita jelaskan lagi Pak Ketua. Kemudian Pak Kades Jonokalora, terima kasih juga telah membagi. Bapak Ibu sekalian juga yang berpartisipasi, saya ucapkan terima kasih atas partisipasinya dalam sesi kita dalam Rembok Stunting tahun 2024 Provinsi Sulawesi Tengah. Dan ada titipan dari saya, kebetulan saya lagi mendampingi, ini pribadi ya, boleh. Saya lagi dampingi pantauan Boya dengan Mamboro untuk intervensi yang disampaikan oleh beliau Pak Kades ini. Kalau ada yang ingin bekerja sama, undanglah kami perguruan tinggi juga, karena kami punya tugas juga melakukan pendampingan. Yang sekarang sudah panggil ini baru Kota Palu. Kami dari Unpad, kebetulan nama saya Jamaludin Sagung, saya dosen program studi gizi. Jadi kami di gizi itu banyak sekali produk yang bisa diinovasikan untuk sama-sama kita kerjasama. Tapi intinya yang kasih amplop nanti pesertanya bapak-bapak dari Bapeda yang kasih amplopnya. Kami tinggal ya membawa diri saja untuk bisa kerjasama. Saya kira itu tambahan dari saya. Terima kasih. Kali lagi kita beri aplaus kepada narasumber kita pada hari ini. Sebelum saya tutup, saya akan menyampaikan pantun. Cakep. Lihatlah burung hinggap di atas jantan. Burung hilang punya Pak Bambang. Tidak ada Pak Bambang ya? Burung yang hilang punya Pak Bambang. Kan ada cakepnya. Mari cegah risiko terjadinya stunting dengan penuhi asupan gizi seimbang. Saya Jamaludin Sagung, mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.